Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Interaksi Desa Kota kelas F akan mempresentasikan terkait sistem komunikasi sebagai penghubung desa kota yang beranggotakan Alfitu Cakabaskara, Marlina Yosef Asidi, dan Raditya Abdul Ramadan. Yang berikutnya adalah karakteristik komunikasi dalam masyarakat desa. Untuk masyarakat desa sendiri, komunikasi yang paling umum digunakan adalah interpersonal. Hal ini dikarenakan karena masyarakat desa belum percaya sepenuhnya terhadap media massa, sehingga informasi dari masyarakat lebih dipercaya. Hal ini dikarenakan juga karena tingkat pendidikan dari masyarakat, sehingga masyarakat lebih mempercayai uh, orang informasi dari orang yang mereka percaya yang memiliki kelebihan daripada masyarakat pada umumnya. Komunikasi jenis ini disebut juga dengan getok tular, artinya komunikasi yang dilakukan secara lisan atau word of mouth. Berikutnya adalah media penyebaran informasi. Terdapat 3 jenis media penyebaran informasi yang paling umum dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Yang pertama adalah koran masuk desa. Media informasi ini mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980 di bawah bimbingan Departemen Penerangan pada saat itu. Adapun tujuan dari koran masuk desa atau KMD ini yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, yang kedua menjadi agen pembaharuan dalam bidang ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah meratakan informasi dalam rangka peningkatan arus komunikasi ke pedesaan. Berikutnya adalah media komunikasi media rakyat. Media rakyat adalah media yang bertumpu pada landasan kebutuhan dari khalayak. Selain itu, media rakyat juga dapat diartikan sebagai sasaran bagi masyarakat untuk mengemukakan sesuatu, bukan untuk menyatakan sesuatu kepada masyarakat. Fungsi dari media rakyat itu sendiri, yang pertama, sebagai saluran alternatif sarana mengungkapkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, dan yang kedua adalah membantu menjembatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran. Yang berikutnya adalah fasilitas berkembangnya keswadayaan. Dan media penyebaran informasi yang terakhir yang paling umum digunakan adalah media tradisional. Media tradisional sendiri adalah sudah digunakan sebelum adanya teknologi. Contohnya adalah gerak isyarat, alat pengingat, atau alat yang berbunyi khas. Media komunikasi tradisional sering disebut juga sebagai folklore. Fungsi dari media tradisional ini sendiri, yang pertama adalah sebagai sistem proyeksi, yang kedua sebagai sistem penguat adat, yang ketiga sebagai alat pendidikan, dan terakhir adalah sebagai alat pengendali sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektivitasnya. Adapun kelebihan dan kekurangan media komunikasi tradisional, yaitu yang pertama kelebihannya itu media komunikasi tradisional memiliki kelebihan yaitu yang tidak dimiliki oleh media modern, sebab komunikasi tradisional biasa dipertukarkan dengan seni yang menjadikan bentuk komunikasi ini lebih menarik, sederhana, dan mudah dimengerti. Hal tersebut membuat media komunikasi tradisional melekat erat dengan kehidupan masyarakat dan berdampak pada perkembangan proses sosial masyarakat seperti memupuk rasa persaudaraan. Namun, adapun kekurangan dari media komunikasi tradisional yaitu terletak pada ketidakmampuannya untuk menjangkau ruang dan waktu serta audiens yang luas. Dan karena keterbatasan itulah, komunikasi ini sering dianggap tidak efektif. Selanjutnya itu karakteristik komunikasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan memiliki kehidupan keagamaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang berada di pedesaan. Lalu yang selanjutnya itu masyarakat perkotaan memiliki sifat individualisme yang lebih tinggi dengan kebiasaan mengurus pribadi masing-masing. Interaksi-interaksi yang terjadi pada masyarakat kota cenderung terjadi karena kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Lalu perubahan-perubahan sosial terjadi lebih cepat, lebih nyata sebab perkotaan lebih terbuka dengan pengaruh dari luar. Baik, yang selanjutnya adalah media komunikasi masyarakat perkotaan. Penggunaan alat komunikasi pada masyarakat perkotaan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Alat-alat atau media komunikasi modern seperti televisi, radio, handphone, komputer, dan internet yang berkembang pesat mendukung kelancaran dari proses pemberian dan penerimaan informasi untuk masyarakat urban. Media komunikasi masyarakat perkotaan disampaikan secara massal dan memiliki sifat yang umum. Informasi yang disampaikan disiapkan dengan matang sebelum disebarluaskan. Lalu ada media komunikasi penghubung antara desa dan kota. Kemajuan teknologi dan komunikasi sudah berkembang sangat pesat. Perkembangan media untuk berkomunikasi semakin canggih dan dapat mewadahi kebutuhan komunikasi dan informasi di semua daerah. Teknologi yang canggih seperti didukung oleh internet yang berevolusi sebagai media komunikasi yang tidak hanya dapat menyampaikan pesan satu pihak saja, namun dapat ke seluruh jaringan atau network to network. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 8. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.